Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita tahu bersama bahwa Simson adalah seorang yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Hal ini terlihat ketika ia berhasil membunuh singa dengan tangan kosong. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Hakim-Hakim 14 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Simson juga membunuh 1.000 orang Filistin hanya dengan menggunakan tulang rahang keledai. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Hakim-Hakim 15 ayat 14 hingga ayat 16. Kekuatan Simson yang sangat luar biasa ini memang berasal dari Tuhan. Perhatikan kedua bacaan kita tadi bahwa sebelum Simson membunuh seekor singa dengan tangan kosong, sebelum dia membunuh 1.000 orang hanya bersenjatakan rahang keledai, Simson terlebih dahulu dikuasai oleh roh Tuhan. Kisah Simson berlanjut. Meskipun dia seorang yang memiliki kekuatan luar biasa yang berasal dari Tuhan, tapi ternyata karakter Simson bermasalah. Dia tidak tunduk pada hukum Allah, yakni jangan berzinah. Ini terlihat pada ayat berikut. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Dalam terjemahan lain, pada suatu hari Simson pergi ke Gaza, di sana ia bertemu dengan seorang pelacur, lalu ia pergi tidur dengan wanita itu. Ketidaktaatan Simson terhadap hukum Allah berlanjut hingga akhirnya dia kehilangan kekuatannya karena membocorkan rahasia kekuatannya kepada Delila yang merupakan utusan dari raja-raja Filistin. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Hakim-Hakim 16 ayat 18 hingga ayat 20. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Yang dapat kita pelajari adalah saat Tuhan menganugerahi seseorang dengan berkat-Nya, maka pada saat yang sama iblis merancang hal yang buruk untuk kita. Saat dia mengangkat kita, iblis pun merancang agar kita jatuh. Kelemahan Simson adalah wanita. Simson tidak mampu untuk taat kepada Allah ketika Delila mulai merengek, dan ketika dia mengikuti maunya Delila, maka pada saat itu juga dia kehilangan segalanya. Untuk Anda yang sedang dipromosikan oleh Tuhan melalui pekerjaan atau pelayananmu, ingatlah selalu akan hal ini, bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu berupaya untuk menjatuhkanmu melalui hubungan gelap, melalui uang gelap, dan sebagainya. Jika kamu sukses dalam pekerjaan, maka iblis akan menyerang keluargamu. Anak pakai narkoba, istri selingkuh. Jika rumah tanggamu harmonis, maka dia menyerang pekerjaanmu. Usahamu tidak menghasilkan hasil yang maksimal, kamu belum juga dipromosikan. Jika rumah tangga dan pekerjaanmu diberkati Tuhan, maka iblis memberikan sakit penyakit kepada anggota keluarga atau bahkan dirimu sendiri. Semua dilakukan iblis agar kamu tidak lagi percaya kepada Allahmu,
dan ini juga adalah kejatuhan. Untuk itu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertama Petrus 5 ayat yang ke-8. Tuhan memberkati kita semua.